Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Pramesti dengan NIM 464230248. Saya di sini akan memaparkan tugas proyek matematika ekonomi dengan tema fungsi permintaan. Maka ini dijabarkan untuk memenuhi proyek matematika ekonomi. Saya di sini pertama untuk menjelaskan materi bab 1, bab 2, dan bab 2. Nah, nanti setelah ini dilanjut sama teman saya. Nah, kita lanjut. Bab pertama itu ada pendahuluan, ada latar belakang juga. Ilmu ekonomi muncul seiring dengan diturunkannya manusia di bumi ini dengan kebutuhan manusia semakin tidak terbatas. Kebutuhan manusia akan sumber daya alam. Manusia juga mulai mengenal bagaimana melakukan kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti dari masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Lanjut. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memenuhi soal tugas yang diberikan. Itu yang pertama ada apakah pengertian dari permintaan dan fungsi permintaan. Yang kedua itu ada apa saja sih macam-macam permintaan. Yang ketiga itu ada bagaimana daftar dan kurva permintaan. Lanjut, manfaat. Manfaat dari makalah ini adalah untuk dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan kajian yang bagi para penulis dan pembaca untuk memahami dan melakukan uji coba soal mengenai fungsi linear permintaan. Ruang lingkup makalah ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembahasan hanya sebatas pada fungsi permintaan barang. Yang kedua itu ada pembahasan mengenai permintaan terhadap sejenis barang berdasarkan hasil penelitian pasar. Yang ketiga itu ada pembahasan mengenai berapa kuantitas yang diminta dan buatlah grafiknya. Bab 2, pelaksanaan. Ada materi, yaitu yang pertama pengertian permintaan dan fungsi permintaan. Pengertian permintaan dalam bahasa sehari-hari sedikit berbeda dengan pengertian permintaan dalam ekonomi. Pengertian sehari-hari permintaan sering hanya diartikan sebagai jumlah barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen. Dalam pengertian ekonomi, permintaan diartikan lebih jauh lagi, yaitu tidak sekedar keinginan atau tidak sekedar keinginan dari konsumen, melainkan permintaan terhadap sejumlah barang akan berarti jika memang konsumen menuntut untuk dipenuhinya keinginan tersebut atau sampai pada taraf kebutuhan yang menuntut untuk segera dipenuhi. Berarti perlu didukung oleh daya beli. Dari uraian di atas, maka secara sederhana permintaan dapat diartikan sebagai jumlah barang yang diminta pada sebagian dan pada berbagai tingkat harga. Secara lengkap, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang rela dan mampu dibeli oleh konsumen atau pelanggan pada berbagai kemungkinan harga selama periode tertentu dengan asumsi faktor-faktor lainnya dianggap tetap. Seperti itu. Terus kemudian ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu akan sebuah produk adalah sebuah pernyataan hubungan antara kuantitas yang diminta dan semua faktor yang mempengaruhi kuantitas tersebut. Permintaan ditempatkan sebagai suatu fungsi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah barang itu sendiri, harga barang lain atau saingan, selera, pendapatan, dan jumlah penduduk, dan faktor lain. Selain dapat diidentifikasikan, keterkaitan antara permintaan dan faktor-faktor tersebut dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut. Ini adalah rumus dari permintaan, di mana QD itu jumlah barang atau jasa yang diminta, PD itu harga barang atau jasa yang diminta, A itu konstanta, B itu koefisien, atau B bertanda sebagai negatif karena harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta mempunyai hubungan negatif. Nah, kemudian ini ada macam-macam permintaan. Macam-macam permintaan dapat dibedakan atas daya beli konsumen. Itu permintaan potensial, ada kemudian permintaan efektif. Ya, terus macam-macam permintaan dapat dibedakan dari jumlah pemintanya. Yang pertama itu ada permintaan individual atau pribadi. Yang kedua itu permintaan pasar. Di sini ada yang ketiga daftar dan kurva permintaan. Daftar permintaan adalah
Sebagaimana uraian di atas, kita mengenal permintaan individu atau persoalan tertentu dan permintaan pasar yang sebenarnya merupakan penjumlahan secara horizontal dari permintaan individu yang ada di pasar. Berikut ini contoh daftar atau schedule permintaan akan telur per bulan dalam kilogram dari permintaan individu dan permintaan pasar. Dengan asumsi dalam pasar tersebut hanya ada dua permintaan individu, yaitu A dan individu B. Kurva permintaan dari schedule atau daftar permintaan di atas, kita dapat membuat kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan garis yang menghubungkan berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Nah, di sini ada studi kasus permintaan terhadap sejenis barang berdasarkan hasil penelitian pasar ditunjukkan oleh data berikut. Harga per unit itu ada 4, 5, dan 9. Kemudian ada kuantitas barang yang diminta, ada 60, 60, 55, dan 25. Bila persamaan garis permintaan dianggap linear berdasarkan data di atas, tentukanlah fungsi permintaan barang tersebut, berapa kuantitas barang yang diminta, bila harga per unit barang tersebut adalah 8. Dan buatlah grafiknya. Ya, mari kita analisis. Yang pertama itu ada tentukan fungsi permintaan barang tersebut. Untuk menentukan persamaan garis fungsinya, cukup diambil dari dua titik sebagai berikut. Titik pertama itu jika P1 sama dengan 4, maka Q1 sama dengan 60. Jadi P1, Q1 sama dengan 4,60. Titik kedua, jika P2 sama dengan 5, maka Q2 sama dengan 55. P2, Q2 itu sama dengan 5,55. Diambil dari titik yang pertama 4 sama 60, 5 dan 55. Kemudian kita ubah rumusnya menjadi P kurang P1 bagi P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Kemudian kita ubah P1-nya menjadi 4. Terus P2-nya kita ubah jadi 5. P1-nya tetap ya. Terus Q1-nya kita ubah jadi 60, Q2-nya kita ubah jadi 55. Which is di bawah sini. Terus kita yang bawah kita sederhanain dulu, 5 kurang 4 jadinya 1, 55 kurang 60 jadi hasilnya min 5. Terus ini kita kali silang, yang P min 4 dikali sama min 5, yang 1 dikali sama Q kurang 60. Jadi hasilnya bisa seperti ini. min 5 kali P min 4 sama dengan 1 Q kurang 60. 1 kali Q kurang 60. Min 5P plus 20 ini kita sederhanain. 5 kali P 5P, min 5 kali min 4 plus 20. 1 kali Q, 1 Q. Satunya nggak usah ditaruh lagi. Kita bisa taruh Q-nya aja. Kemudian 1 kali min 60. Jadi hasilnya min 60. Kemudian kita sederhanain 60-nya kita pindahin ke bagian sebelah kiri, kemudian jadilah hasil P. Dan ini hasil Q, sorry. Dan ini adalah hasil Q-nya. Q sama dengan minus 5P plus 80. Kemudian yang kedua, poin kedua, berapa kuantitas barang yang diminta bila harga per unit barang tersebut adalah 8. Kemudian kita masukkan aja bila P sama dengan 8, maka QD-nya berapa? Kita masukkan saja yang ini, yang QD yang tadi kita dapat ini, ke P-nya, kita masukkan P-nya itu, jadi ganti 8. Jadi hasilnya nanti seperti ini, QD kali 8 tambah 80. Kemudian QD itu sama dengan 40. Jadi jika harga per unit barang tersebut 8, maka kuantitas barang yang diminta sebanyak 40 unit. Saya Najwa Yusdawan dengan NIM 642-188. Saya ingin menjelaskan tentang gambar grafiknya. Di sini ada QD sama dengan minus 5P tambah 80. Lalu ada Q sama dengan 0 kurang lebih dari 0 sama dengan minus 5P ditambah 80. Lalu ada 5P sama dengan 80. Di bawahnya P sama dengan 80 per 5 sama dengan 40. P sama dengan 0 lebih dari 0 sama dengan minus 5 per 0 tambah 80.
Q sama dengan 80. Lalu di sini juga ada tabelnya. Di tabelnya menjelaskan ada QD 080. Lalu di bawahnya QD ada P, di bawahnya 0 ada 40, di bawahnya ada 0. Lalu di bawahnya P ada P, QD, lalu ada 0,40, lalu juga ada 80,0. Di sini juga saya menjelaskan tentang beberapa gambar grafiknya. Lalu di sini ada, di sini ini garis P, ini garis P, di sini garis QD. Jadi garis P itu ke atas, ke kanan, dan garis QD-nya itu ke atas, ya. Oke, ada beberapa contoh soal. Pada saat harga jeruk 5.000 per kilogram, permintaan akan jeruk tersebut sebanyak 1.000 kilogram. Tetapi pada saat harga jeruk meningkat menjadi 7.000 per kilogram, permintaan jeruk menurun menjadi 600 kg. Buatlah fungsi permintaannya. Pembahasannya, dari soal di atas diperoleh data P1 sama dengan 5.000. Lalu ada Q1 sama dengan 1.000 kg, ada P2 sama dengan 7.000 rupiah, dan Q2 sama dengan 600 kg. Untuk menentukan fungsi permintaannya, maka digunakan rumus persamaan garis melalui dua titik, yakni P minus P1 sama dengan per P minus P1 sama dengan Q minus Q1 per Q2 minus Q1. Lalu ada P minus 5.000 per 7.000 dikurang 5.000 sama dengan Q kurang 1.000 per 600 kurang 1.000. Di bawahnya ada P kurang 5.000 per 2.000 sama dengan Q kurang 1.000 per minus 400. Minus 400 P kurang 5.000 sama dengan 2.000 Q kurang 1.000. Lalu ada minus 400 P ditambah 2 juta sama dengan 2.000 Q dikurang 2 juta. Lalu ada minus 400 P ditambah 2 juta ditambah 2 juta ditambah lagi 2 juta sama dengan 2.000 Q. Q sama dengan 1.000 per 2.000. 1 per 2.000 per 4 juta dikurang 400 P. Jadi Q sama dengan 2000 dikurang 0,2 P. Jadi fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 2000 kurang 0,2 P. Kesimpulan berdasarkan pembahasan mengenai fungsi permintaan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 1. Pengertian permintaan dan fungsi permintaan. Permintaan adalah konsep yang lebih dari sekedar kegiatan, melainkan juga mencakup kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu dengan asumsi faktor-faktor lain tetap konstan. Permintaan dipengaruhi oleh harga barang lain yang berkaitan, pendapatan konsumen, dan preferensi konsumen. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara kuantitas barang yang diminta dan harga barang tersebut, di mana hubungan ini biasanya berbanding terbalik. Fungsi permintaan dapat dirumuskan secara matematis, misalnya QD sama dengan A kurang BP, di mana QD adalah kuantitas barang yang diminta, P adalah harga barang, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien negatif. Macam-macam permintaan. Permintaan potensial, permintaan individual, permintaan pasar. Daftar dan kurva permintaan. Daftar permintaan menyajikan data kuantitas barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan menggambarkan hubungan antara harga barang dan kuantitas yang diminta secara grafis. Biasanya menunjukkan kemiringan negatif yang menandakan hubungan berbanding terbalik antara barang dan kuantitas yang diminta.
Saran, peningkatan pemahaman teori, penggunaan data yang lebih luas, pengembangan model yang lebih kompleks, aplikasi dalam kebijakan ekonomi. Come inside of